Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sudah lama ya tidak bertemu ya di dalam video-video. Kali ini kembali dengan video ya. Saya ingin bercerita tentang peristiwa kemarin ya. Masih di Koperasi Permasalahan Indonesia Bersatu Padu. Jadi kita silaturahim ke teman kita yang sudah lama tidak ketemu ya, salah satu pengusaha travel haji dan umroh dan rumah makan ya, kafe lah kita bilang. Jadi di sana kita berbincang-bincang, ada beberapa orang ya, ada 6 orang mengenai dana talangan umroh ya. Dana talangan umroh, bagaimana ini dana talangan umroh? Ya saya bertanya, gimana cara mekanisme dana talangan umroh yang ada selama ini? Nah katanya beliau cerita bahwasanya pihak kita bilang lembaga keuangan lah ya, lembaga keuangan meminjamkan dana, misalnya gini, saya mau berangkat, uang saya cuma ada 5 juta, sementara misalnya ongkos umroh itu sekitar 25 juta ya. Jadi yang 20 juta itu ditalangi dulu oleh pihak ketiga ya dari lembaga keuangan. Nah, kalau seperti ini saya bilang kemudian nanti lembaga keuangan menagih kepada jamaah yang berangkat sebesar kalau tadi pinjamnya 20 juta, jadi misalnya contoh dia menagih sebesar 25 juta dengan cara dicicil misalnya sampai 1 atau 2 tahun. Nah, kalau dengan cara ini sama aja dengan yang biasa ya, artinya mengandung riba. Nah, kalau misalnya saya tanya, sekiranya dari koperasi ya, yang dijual oleh travel umroh itu apa namanya? Saya tanyakan. Nah, ternyata yang dijual adalah paket berangkat umroh ya dari Medan misalnya ke Tanah Suci. Jadi paketnya itu yang dijual. Maka saya tanya, kalau misalnya koperasi membeli paket itu bisa nggak? Nah, dia jawab bisa, tapi saya nggak tahu ya apakah ada peraturan yang lain dari selain itu. Kalau memang bisa, maka solusinya adalah koperasi membeli paket umroh tersebut, kemudian koperasi menjual kepada calon jamaah umroh, ya, yang tadinya misalnya contoh sekarang ini kan kalau umroh lebih kurang ada yang jual 27,5 juta, ada yang 28, ada yang sampai 32,5 juta, ya kan? Tergantung fasilitas lah ya dan pesawatnya, ya. Kemudian kalau saya misalnya begitu, saya beli harga dari koperasi membeli harga dari travel umroh misalnya berapa? 25 juta, contoh misalnya contoh. Nah, kemudian setelah saya beli misalnya 10 paket. Nah, 10 paket ini saya jual kepada jamaah yang ingin berangkat. Nah, namun jamaah uangnya masih ada 10 juta misalnya. Jadi kurang sekitar 20 juta lagi ya, karena kita kan jualnya nanti pasti lebih dari harga kita beli kan, begitu kan. Disitulah keuntungan koperasi, ini kan jual beli. Jadi misalnya tadi koperasi membeli harga 25 juta, kemudian koperasi menjual harga 30 juta kepada jamaah dengan catatan jamaah membayarnya secara cicil 12 bulan barangkali. Jadi misalnya 30 juta dibagi ada DP lah kita bilang ya. Misalnya DP-nya 10 juta ya kan. Jadi mereka bayar 10 juta, mereka sudah bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pulang dari sana mereka membayar sisa ongkos yang tadi masih terutang. Jadi sekitar 20 juta. 20 juta itu dibagi 12. Nah, itulah dicicil setiap bulan oleh jamaah haji. Nah, kalau seperti ini saya rasa itu nggak ada masalah. Ya, karena kita jual produk ya, bukan pinjam uang, tapi jual beli. Jadi kita udah memiliki, koperasi sudah memiliki paket
yang kita beli dari travel umroh, ya kan? Kemudian kita jual kepada jamaah. Nah, ini mungkin salah satu solusi agar masyarakat atau anggota koperasi nanti terhindar daripada riba. Nah, namun pada saat itu kita terjadilah diskusi. Ada yang bilang, wah, kok apa namanya? Kok susah kali, maksudnya nggak setuju lah dengan masa umroh pakai utang sih, kan gitu, ya kan? Ya kalau memang belum sanggup tidak usah berangkat, begitu, ya kan? Tunggu aja dulu, nabung aja dulu, begitu. Ya memang betul, seharusnya idealnya seperti itu, kita nabung uang, ya kan? Setelah cukup baru kita berangkat. Namun fenomena yang ada sekarang di tengah masyarakat dan ini masif di mana-mana, ya kita apa namanya ya, sebagai tanggung jawab kita pada aktivis anti riba, ya kan, mungkin kita harus kasih solusi. Nah, melalui koperasi ini itulah solusinya, supaya bagaimana jamaah haji, jamaah umroh ya, yang mau beribadah pun jangan sampai dengan menggunakan uang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan kasihan juga, sudah berangkat umroh, ya sudah berangkat umroh, namun ibadahnya itu tidak diterima, begitu, karena menggunakan dana talangan yang mengandung riba. Sementara ada solusinya kalau memang seperti itu ya. Solusinya tadi yang saya sampaikan, bahwasanya koperasi membeli dulu paket umroh dari travel, maka nanti ada kerjasama barangkali antara koperasi dengan travel umroh. Nah, ini salah satu solusi ya, kenapa Anda harus bergabung di Koperasi Pemasaran Indonesia Bersatu Padu. Jadi bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah umroh ataupun haji nantinya, ya, haji atau umroh, silakan bergabung di kami untuk mendapatkan dana talangan yang berkah tanpa riba, begitu ya. Jadi ini solusi juga, karena udah berkembang kemana-mana, udah di mana-mana sekarang ini, ya kan. Sementara kita memang harus mencegah ini. Kalau seperti yang dikatakan kawan kita tadi, kita harus nabung dulu, tapi sementara kenyataannya di lapangan, di tengah-tengah kita masyarakat itu udah berjalan. Jadi kita harus cari solusi alternatif. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, koperasi, peranan koperasi untuk menyalurkan dana umroh atau dana talangan yang berkah, yang di luar daripada riba. Ya, perkara berhutang sih ya sah-sah aja. Hutang kan boleh, gitu. Kan saya semalam sampai mengatakan, mana lebih bagus, hutang beli mobil secara syar'i ya tentunya, atau hutang kita pergi umroh. Apalagi yang seumuran sekarang ini udah umurnya 60 tahun, 65 tahun gitu ya. Kan banyak ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang kita bilang udah kakek nenek lah, tapi belum berangkat umroh ataupun belum berangkat haji, namun kepingin ke tanah suci, ya kan? Nah, kalau pergi sekarang ini uangnya belum cukup, ya kan? Ada uang sekitar 10 juta misalnya, tapi masih kurang. Apalagi sekarang udah 25, berapa sekarang? Udah 25 ke di angka 30-an, ya kan? Lebih susah lagi, belum tahu lagi nanti ke depan naik lagi, sehingga jadi ya memang tidak wajib, tapi ya kerinduannya kepada Rasulullah, ya kan, kemudian ya keinginan mereka itu ke tanah suci kan sangat tinggi, daripada mereka nanti mendapatkan dana talangan dari lembaga keuangan yang mengandung riba. Nah, kita kasih solusi di Koperasi Pemasaran Indonesia Bersatu Padu. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ini solusi untuk kita semua, terutama bagi masyarakat, khususnya anggota Koperasi Pemasaran Indonesia Bersatu Padu yang ingin berangkat haji atau umroh.
silakan Anda bergabung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.